Pekanbaru, kota bertuah. 1000 suluk di Rokan Hulu. Sambutlah salam saya dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Suratno Eskom CGP Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu di SMA Negeri 2 Rambahilya. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Rambahilya, Bapak Oto Musikarno MSI, Ibu Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Yuliana MSI, Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan pada pagi hari ini. Baiklah, mari bersama-sama kita awali kegiatan pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan oleh Kepala SMA Negeri 2 Rambahilya dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Oto Musikarno MSI. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa untuk bersama-sama di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP kita, calon guru penggerak kita Bapak Suratno Eskom. Salam dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dengan nafas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati perwakilan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hari ini Ibu Yuliana SPD MSI, kemudian yang kami banggakan Bapak Suratno selaku calon guru penggerak, kemudian yang saya muliakan Bapak Ibu Majelis Guru peserta dari diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Suratno. Penting kami informasikan bahwa budaya positif haruslah kita kembangkan di sekolah kita ini. Banyak sebenarnya budaya positif yang menjadi motor adalah Bapak Ibu Guru beserta dengan seluruh warga sekolah. Nah, untuk itu nanti sama-sama kita dengarkan paparan dari calon guru penggerak kita terkait budaya positif yang nanti akan dipaparkan. Mohon bersama-sama nanti kita proaktif kalau seandainya nanti ada feedback, pertanyaan atau kuesioner yang akan diinformasikan kepada kita semua. Jadi budaya positif itu merupakan hal yang sangat penting diterapkan di SMA kita ini, karena anak-anak itu biasanya peserta didik itu adalah mencontoh hal-hal yang baik yang ada pada Bapak Ibu Guru. Kalaulah kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, anak-anak itu mulai dari rambut awal, ujung rambut sampai ujung kaki itu mereka memperhatikan betul. Itu hal-hal yang ada dalam diri kita, apalagi ya keluar dari mulut kita. Jadi banyak budaya positif yang akan dikembangkan. Ya, apalagi Pak Suratno sebagai CGP yang merupakan barometer referensi bagi kita dari samping guru penggerak lainnya. Jadi prakarsa perubahan itu ya dari mereka yang mau mengikuti pendidikan.
guru bergerak sebagai contoh perubahan awal dari mereka. Nanti kita menyesuaikan dari apa-apa yang mereka pelari kepada kita semua. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan ini. Berikut sama-sama kita dengarkan paparan dari Bapak Zorano terkait budaya positif. Kiranya hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahan yang sudah diberikan. Semoga ini sama-sama menjadi perhatian dan bisa kita implementasikan. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suratno Eskom. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir di aula kita ini, yaitu dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan nantinya. Sholawat dan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Ramailir, yang kami hormati Ibu Wakil Kurikulum, yang kami hormati Bapak-bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Di sini saya mohon izin dulu, karena di sini saya bukan menggurui, tapi di sini kita saling berbagi informasi, yang mana di sini saya akan menginformasikan atau memberikan pemaparan tentang budaya positif. Di sini sebelum kita menuju ke yang budaya positifnya, di sini ada beberapa konsep inti sebenarnya dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Terus ada nama disiplin positif itu sendiri, terus ada nilai-nilai kebajikan, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, terus ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang mana sebenarnya ini adalah konsep bagaimana kita untuk menjalankan atau menerapkan yang namanya budaya positif tersebut. Tentu kita kan kalau yang disebut dengan budaya positif berarti hal-hal positif yang kita kembangkan atau yang kita terapkan pada satuan pendidikan kita. Gitu. Selanjutnya yaitu pembelajaran paradigma baru. Kalau sekarang yang ada perubahan dalam paradigma baru atau paradigma ini, yaitu pada paradigma baru ini sebenarnya adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ini artinya peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya berarti ada perubahan, paradigmanya itu berubah dari psikologi anak yang dahulu sampai sekarang. Makanya anak itu ada yang namanya istilahnya perkembangannya berdasarkan dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu dari diri mereka sendiri, sedangkan kodrat zaman itu mengikuti perkembangan zamannya. Kalau dulu mungkin kita kalau istilah kita menghukum anak, ya harus dihukum gitu ya. Ada aturan, ada hukuman gitu. Kalau sekarang kan nggak seperti itu konsepnya. Sekarang itu kita terhadap anak itu bagaimana cara memahami karakter anak sebenarnya dulu, baru bisa kita masuk ke dalam bagaimana mengarahkan anak. Makanya dalam filosofi pendidikan menurut Ajar Dewantara itu disebut dengan menuntun. Mendidik itu adalah menuntun anak
itu untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya berdasarkan kodrat yang ada pada dirinya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya, sebagai manusia dan makhluk sosial itu. Jadi kita di sekarang ini adalah menuntun anak. Kalau pendidik itu berarti menuntun anak. Ya artinya apa? Kalau kita kaitkan bahwa anak itu bukan kertas kosong. Kalau kita kan dulu menganggap anak itu kertas kosong, bisa kita tulis apapun, tergantung kita menulisnya. Kita tulis anak dengan kita tulis anak itu contohnya kalau mungkin dengan kata-kata yang baik maka anak akan menjadi baik. Tidak. Anak itu sudah memiliki catatan dirinya sendiri tapi berbentuk samar-samar. Kitalah yang menebalkan. Kita tuh sudah ada dalam diri kita tuh nilai baik dan nilai positif dan nilai negatif. Sekarang kita tinggal tebalkan. Makanya kita menuntun berdasarkan potensi yang ada pada anak tersebut. Anak juga seperti itu. Nah, dari sinilah makanya budaya positif itu harus kita terapkan. Untuk menerapkan budaya positif, kita yang pertama kita awali dengan pemahaman paradigma barunya, yaitu di sini adalah perkembangan sesuai teori psikologi modern, ya. Dan ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau kita biasanya terhadap anak, ilusi kita adalah guru mengontrol murid, ya. Berarti kita pengontrol. Kita kekuatannya di kita, gitu. Itu salah. Kalau dalam kenyataannya, murid itu mempunyai hak untuk memilih dia jadi apa. Tuh. Yang kedua, guru tidak memaksa kehendak kepada murid. Terus, guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Ya, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya kalau contohnya bujukan itu penguatan positif. Nah, bujukan ada salah satu bentuk kontrol. Itu kenyataannya salah satu bentuk kontrol. Yang kedua, murid mempunyai hak untuk menolak bujukan. Yang kayak kalau kita kaitkan contohnya, kita ingin meminta sesuatu kepada orang lain yang itu hak milik orang lain gitu. Tentu kita kan harus ada usaha. Itu tergantung orang tersebut mau ngasih atau enggak. Gitu. Sama dengan anak, mau dibujuk kayak apapun kalau dia berhak tidak untuk menerima bujukan. Gitu. Terus murid bisa bergantung pada pendapat dan bujukan kita. Yang ketiga ada namanya ilusi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contohnya kepada anak, ya kan? Tolonglah bantu bapak ya. Tolonglah bantu bapak ya atau patuhi peraturan. Itu kan salah satu nanti kalau nggak kamu patuhi aturan bapak akan marah. Ya, itu kan berarti membuat rasa bersalah pada anak tersebut. Itu sebenarnya tidak menguatkan karakter anak, tapi bisa menyalahkan murid, membuat kritik tidak menguatkan tapi menjadi lemah. Itu yang kedua, murid mempunyai persepsi negatif terhadap dirinya. Oh berarti aku tukang salah. Tuh. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya kita dewasa terhadap anak-anak. Kamu harus patuhi peraturan. Itu tidak. Di sini orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, perilaku memaksa tidak efektif. Ya, terus selanjutnya adalah memaksa kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan. Mereka akan memberontak. Itu. Jadi ini miskonsepsinya. Miskonsepsi bahwa ilustrasi guru mengontrol murid itu kenyataannya tidak seperti itu. Begitu selanjutnya. Di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang kalau stimulus respon itu adalah kebutuhan kita sama antara murid dan siswa. Kalau kita memandang bahwa murid itu sama semuanya. Tuh, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Gitu. Artinya siswa itu dipandang sama semuanya, bahwa ya mereka tidak berbeda. Selanjutnya adalah kita mencoba merubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau kita baik pasti orang itu bisa baik, gitu ya. Gitu ya. Tapi beda caranya. Yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini itu stimulus respon. Terus orang lain bisa mengontrol saya.
Terus saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat pujukan gagal. Terus model berpikirnya menang kalah. Jadi kalau stimulus respon itu artinya kita itu ya aturan yang kita tegakkan, ya kan? Ada aturan, ada hukuman, gitu. Tapi kalau ke pendekatan teori kontrolnya, kita akan memikirkan bahwa setiap anak itu berbeda, realitasnya kebutuhan itu berbeda, gitu. Selanjutnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa jadi kayak kita sekarang, mungkin kita terhadap aturan aja udah berbeda pandangan kita masing-masing, gitu ya. Itu berbeda. Tapi sebenarnya tujuannya satu, gitu. Ya, dan selanjutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sebenarnya anak ini karakternya bagaimana sih? Sebenarnya anak ini sebenarnya mikirnya kita ke depannya tuh mau seperti apa sih? Gitu. Selanjutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, mau jahat, mau bagus, makanya ada kita tanyakan, sebenarnya kalian tuh mau pengen jadi orang baik atau orang jahat sih? Gitu. Pasti semuanya mikir orang baik gitu. Tapi jahat tadi kenapa? Karena ada baik yang disepelekan juga. Gitu. Tujuannya ada. Dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, kita. Selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikirnya menang-menang. Artinya kalau ada kita terhadap siswa, siswa mau kita ke disiplin positifnya, maka posisinya jangan kita membuat siswa itu kalah karena menuruti kita. Tapi dia menang karena melawan egonya sendiri. Seperti itu. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, jadi ada tiga. Kalau di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya kan? Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini ada tiga yang kita garis bawahi. Pertama itu ada imbalan penghargaan, ada ancaman atau hukuman, dan yang terakhir itu ada namanya dari dalam diri dia sendiri. Gitu. Artinya pegangan jiwanya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Kalau tadi yang tiga tadi, contohnya kalau orang membuat disiplin positif, itu biasanya ada tiga yang tertanam dalam dirinya. Takut akan hukuman, atau pengen dia mendapat penghargaan, atau memang itu muncul dari dalam jiwa mereka sendiri. Gitu. Itu kalau ada aturan atau hukuman berarti mereka takut. Itu dari ekstrinsiknya atau dari luar. Sedangkan intrinsik dari dalam diri dia sendiri yaitu munculnya ya rasa ingin, ya muncul memang rasa ingin mematuhi aturan tersebut dari dalam diri dia sendiri. Itu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang mana nilai-nilai itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikannya yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila. Terus ada juga dari institusi organisasi atau IPO Primary Years Program atau PYP, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya ada nanti organisasi life skill, yaitu yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah jenis-jenis nilai kebajikan. Selanjutnya untuk menerapkan budaya positif itu yang perlu kita pahami yaitu adalah kebutuhan dasar manusianya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Contohnya bertahan hidup. Yang bertahan hidup itu apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu. Yang kedua ada namanya kasih sayang dan rasa terima kasih, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah rasa sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan, yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Dan selanjutnya ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Yang mana kebutuhan dasar ini sebenarnya ada pada anak-anak kita. Kadang kita berpikir begini, kenapa kok si mereka nakal gitu? Nakal ini berdasarkan 5 kebutuhan ini, 5 kebutuhan dasar ini. Kenapa dia nakal? Mungkin karena dia memang untuk nakal itu bertahan hidup. Ada sesuatu yang dipertahankan. Entah itu tentang dia contohnya nanti mengambil makanan orang lain, itu kita sedang lapar. Ya, makanan butuhnya. Atau dia untuk bertahan tentang tempat tinggalnya atau tempat duduknya. Selanjutnya mungkin ada yang berbuat nakal itu karena pengen dapat perhatian atau kasih sayang untuk dapat diterima dalam kelompok tersebut. Dia diacukin gitu kan, akhirnya gangguin. Itu mungkin ada rasa ingin diterima atau kurangnya kasih sayang tadi. Selanjutnya adalah penguasaan, ya mungkin dia mau merasa lebih hebat gitu. Dia ingin diakui, dia berkuasa, dia ingin hebat. Makanya diganggu teman-temannya, kan aku hebat di sini gitu. Ingin diakui. Selanjutnya adalah kebebasan, ya. Dia ingin bebas memilih. Mungkin ada pilihan yang tidak dapat oleh dia, maka dia memilih dengan cara kekerasan tadi. Selanjutnya adalah kesenangan, ya, hanya untuk senang-senang saja gitu ya. Oke. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia yang tadi saya sebutkan di awal. Sebenarnya manusia itu berperilaku motivasinya ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Itu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tadi yang ada metode motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu ya pengennya dilihat dari luar. Dari pengaruhnya dari luar. Contohnya adanya hukuman, takut dia berbuat baik, ya, tidak melanggar aturan, datang tepat waktu. Itu mungkin dari luar karena ada hukuman, atau pengen dilihat oh paling rajin, ya ada ceweknya ngasih kan, nah ternyata ayangku rajin gitu ya, nah itu jadi ada pengen feedback dari luar. Sedangkan yang motivasi intrinsik itu ya memang tertanam dalam diri dia, saya harus rajin, saya harus mau belajar dengan sungguh-sungguh karena ada keinginan yang harus saya capai, ada harapan dari orang-orang tua saya gitu. Itu adalah nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Ini salahnya apa, hukumannya apa gitu ya. Contohnya mengganggu teman, berdiri di depan kelas, kan gak nyambung. Ini contohnya terlambat, suruh lari keliling lapangan, tiba-tiba saja, nggak perlu perencanaan harus kita rencanakan. Pokoknya kalau kamu terlambat, nanti nyapu halaman itu tidak. Pokoknya nggak nyambung antara perbuatan dengan hukumannya, karena cuma untuk menimbulkan efek jerah sebenarnya kan, padahal enggak juga. Terus kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi, nggak tahu tiba-tiba suruh lari aja, nggak tahu tiba-tiba suruh berdiri di depan kelas aja, nggak tahu karena nggak pernah dilibatkan dalam penentuan aturan tersebut. Yang kedua bersifat satu arah, ya hanya guru kepada siswa. Yang selanjutnya adalah berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Nah, yang kedua namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati bersama sesuai aturan yang disepakati. Contohnya
Kalau nanti ada yang contohnya mengganggu teman, apa konsekuensinya itu dalam kelas biasanya. Apa konsekuensinya? Kita sepakati bersama ya. Nih, kita buat ini aturannya, ini konsekuensinya. Kalau kamu melanggar ini, maka kamu kenanya ini. Kamu ini. Nah, itu konsekuensi. Terus di situ murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena ada di situ ya sejenis hukuman, tapi dia berkonsekuensi karena disepakati bersama. Bedanya, ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Tengok mana yang bermasalah. Itu akan kena konsekuensi. Nah, yang ketiga ada namanya restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini hukuman yang kita berikan atau konsekuensi yang kita berikan itu tidak berupa hukuman psikis atau tidak berupa dari kesepakatan bersama, tapi anak sendiri, siswa sendiri suruh memikirkan, kamu buat kesalahan ya? Iya. Terus sekarang apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan dengan kesalahan kamu? Pikirkan sendiri solusinya. Kalau kamu sudah berbuat ini, maka bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Itu. Ada kolaborasi di situ. Kita menciptakan atau menggali bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan mau mempertanggungjawabkan apa permasalahan apa dari perbuatan mereka. Itu namanya restitusi. Terus selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang mana 5 posisi kontrol guru itu kita mau sebagai apa? Guru itu mau sebagai apa? Di sini ada 5. Yang pertama namanya penghukum. Penghukum tuh ya ada kesalahan siswa kita hukum. Begitu terlambat langsung lari 10 keliling lapangan. Atau nanti tidak pakai sepatu sesuai aturan. Lari. Itu penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Mungkin kalau ini ya kita terhadap siswa itu ngomong, ya udah, kamu kok kenapa sih terlambat terus? Kamu gak kasihan sama bapak ya? Ya gitu ya. Artinya kita menarik empati dari siswa tersebut agar dia tidak melanggar aturan lagi. Yang selanjutnya adalah sebagai teman. Teman itu berarti kita ya udah, besok jangan dibuat ya. Nanti bapak bantu carikan solusinya. Itu sebagai teman. Besok kamu jangan langgar aturan lagi ya. Besok nanti bapak coba bicara dengan guru piket gimana menyelesaikannya. Itu sebagai teman. Selanjutnya adalah pemantau. Memantau artinya di sini guru itu selalu mengawasi siswanya. Kalau ada melanggar aturan berarti tidak. Berarti kamu melanggar lagi ya. Kemarin perasaan baru melanggar deh. Nah itu sebagai pemantau. Selanjutnya adalah sebagai manajer. Dalam hal ini kalau sebagai manajer berarti dia sebagai guru kita harus manage siswanya bagaimana dia bisa secara mandiri, secara kritis, secara kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dibuatnya. Dan dia harus tahu bahwa itu salah. Dari situ dia pelajari bahwa ada solusi yang harus dia cari sendiri. Gitu. Di sini yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Contohnya di sini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, maka apa yang kita buat? Hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, itu penghukum. Atau lari lapangan, atau berdiri di dekat bendera itu sama 1 jam pelajaran. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Apa kata-katanya? Berapa kali sih Bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Ya kan? Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Selanjutnya, pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi di sini kita mengembalikan kepada siswa
bagaimana siswa itu dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Dia harus tahu, harus paham bahwa dia itu salah, dia melanggar aturan, dia melanggar disiplin positif. Jadi bagaimana caranya untuk mencari solusinya? Ya mereka harus berpikir sendiri secara mandiri. Kita yang membimbingnya, kita yang memanagenya. Gitu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini ada beberapa ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Ya, di sini berarti ada budaya positif itu yang disebut dengan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas ini kita buat dengan melibatkan guru dan siswa yang ada di kelas. Di sini ada ciri-cirinya, yaitu bersifat abstrak. Yang kedua adalah berupa pernyataan universal, artinya universal itu menyeluruh, ya kan? Terus dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh mengatakan kata-kata tidak, ya, mengutip kata-kata tidak atau dilarang, ya, itu tidak. Selanjutnya adalah sedikit saja agar mudah diingat. Nah, artinya ya saat sedikit tapi menyeluruh. Dan selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran guru dan siswa. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ya di sini contohnya, kalau peraturan itu kan, kalau di kita ada dilarang rokok, dilarang rambut gondrong, dan warna selain hitam. Berarti nggak boleh dibigen dan lain sebagainya, ya, selain hitam. Dan tidak boleh terlambat. Ini adalah peraturan yang perlu ditaati. Artinya peraturan yang ada di sekolah. Nah, di sini kita terapkan di kelas, contohnya. Berarti kan kita diskusikan dulu, munculkan peraturannya itu. Kedua, yaitu mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Kalau tadi tidak boleh, dilarang, gitu ya. Jadi sekarang kita ubah kalimatnya tidak boleh merokok tadi, atau tidak boleh berambut gondrong. Itu yang kita tidak boleh merokok itu nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Berarti siswa harus menjaga kesehatan, itu universal. Ya tidak hanya tidak merokok kan. Kalau yang menjaga kesehatan. Yang kedua, menjaga kerapian dan keindahan diri. Ya tidak hanya rambut gondrong, tidak hanya rambut yang berwarna selain hitam, tapi juga universal, sampai ke baju, sampai ke sepatu dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak boleh terlambat, itu kita jadikan menjadi datang tepat waktu. Itu mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Selanjutnya, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Tadi yang pertama tadi adalah menjaga kesehatan, berarti bertanggung jawab menghargai orang lain. Kalau merokok itu berarti bisa juga mengganggu atau tidak menghargai orang lain. Yang kedua, mandiri dan tanggung jawab. Itu contohnya tadi kayak pakaian rapi dan sebagainya, itu mandiri dan tanggung jawab. Terus nilai kebajikan yang ketiga yaitu dengan kita sering tepat waktu, itu maka nilai kebajikannya adalah nilai disiplin dan tanggung jawab. Itu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yaitu contoh peraturan itu adalah patuh, rambut rapi dan warna hitam, dan hormat. Ya, gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas berarti orangnya akan patuh. Terus rambut rapi, warnanya hitam. Terus hormat, saling menghormati. Kemudian berdiskusi mengenai peran guru dan siswa. Yaitu yang pertama, kalau contoh peran guru tuh ngapain di kelas? Ngajar, mendidik, mengelola kelas, menjalankan keyakinan kelas, dan membina siswa. Itu tugas guru, peran guru. Sedangkan peran siswa ngapain? Belajar, menghasilkan yang terbaik, menjalankan keyakinan kelas, bertanya jika tidak paham, dan lain-lain. Di situ kita berdiskusi tentang bahwa peran siswa adalah ini, peran guru adalah ini. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu pendekatannya
Ini yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Artinya, kalau ada sesuatu permasalahan atau pelanggaran aturan yang dilakukan oleh siswa, bisa kita gunakan pendekatan segitiga restitusi ini. Yaitu bisa kita tahapannya itu menstabilkan identitas. Yang mana menstabilkan identitas itu contohnya di sini berprinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu stabil identitas. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas siswa dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kan? Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Ya. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berprinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga pendidik akan mengenali dan memahami alasan tujuan dari kesalahan tersebut. Kamu ciri-cirinya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukannya hal yang lebih buruk dari ini, ya kan? Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang keempat, adakah cara yang lebih efektif? Itu validasi tindakan yang salah. Di sini berarti kita memvalidasi dulu tindakan itu sebenarnya salah, tapi dengan kata-kata yang seolah-olah kita tidak menyebutkan itu salah, tapi mencari yang lebih benar daripada itu. Salahnya itu terpikir oleh dia setelah kamu bisa punya alasan mengapa melakukan itu, atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Berarti kan itu sebenarnya udah buruk, tapi ada lebih buruk lagi. Gitu. Berarti memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berprinsip bahwa setiap orang pasti memiliki motivasi intrinsik. Ya, setiap orang tuh punya keyakinan dalam dirinya. Dan meyakini atau mempunyai nilai-nilai yang percaya serta mempunyai tujuan hidup. Ya tadi kayak bilang di awal tadi, kalau kita masuk ke kelas nanya ke kanan, kalian mau jadi orang baik atau orang jahat? Jadinya pasti baik. Berarti dia punya nilai intrinsik sebenarnya, punya keyakinan dalam diri mereka. Gitu. Tinggal kita menanyakan keyakinannya aja terhadap perbuatan yang dia lakukan itu. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Sebenarnya salah nggak dia melakukan itu? Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa nantinya? Ya tadi, kalau jadi orang baik tentu taati aturan-aturan yang ada dan ciptakan budaya positif. Jadi munculnya dari motivasi intrinsik tadi ya. Mungkin itu ada beberapa kesimpulannya. Berarti dalam menciptakan budaya positif yang harus kita pahami itu pertama adalah perubahan paradigma tadi, atau merubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Itu yang selama ini kita lakukan stimulus respon, kita ubah menjadi teori kontrol. Selanjutnya kesimpulannya kedua itu adalah dalam menerapkan budaya positif yang kita perlu pahami adalah kebutuhan dasar manusia yang ada pada anak. Mereka buat kesalahan itu pasti ada menyangkut tentang kebutuhan yang belum mereka penuhi. Anak buat salah itu ada sesuatu hal yang membuat mereka belum merasa terpenuhi dari metode kebutuhan dasar manusia tadi. Tuh. Selanjutnya ada yang namanya keyakinan atau 5 posisi kontrol guru. Kita mau jadi seperti apa? Ya. Terus kita buat yang namanya keyakinan kelas. Jadi itu beberapa hal dalam untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan pemaparan ini dapat menjadi masukan dan dapat menjadi nilai lebih bagi kita bersama. Ada pertanyaan? Kan moderatornya. Pertanyaan dari sendiri.
Iya, kalau BK kayaknya banyak pertanyaannya nih. Boleh. Sebenarnya ini tunggu dulu. Sebenarnya mau minta solusi. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya ini entah termasuk ke budaya positif atau seperti apa, saya juga kurang tahu nih. Sebenarnya mau minta solusi sih. Ini kan perdana kembali saya menjadi wali kelas. Itu jadi kemarin ada siswa yang apa ya, mau WA saya, saya mau curhat, katanya. Ada dua ini sebenarnya. Yang pertama itu mau curhat apa? Saya jawab, mau curhat Bu, saya dipaksa untuk ikut salah satu eskul. Nah, jadi saya pun juga bingung menjawabnya seperti apa. Besok ya saya tanyakan dengan koordinator eskulnya. Sampai sekarang belum saya panggil juga anaknya ini. Iya. Ya, ada salah satu pembina eskul. Itu yang pertama. Jadi langkah apa ya yang bagus sebenarnya harus saya lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait biasanya kalau siswa ini kan membuat grup WA ini ada dua. Yang satu ada gurunya, yang satu tak ada. Nah, terkadang yang tidak ada wali kelasnya, disitulah unek-unek mereka itu dikeluarkan. Mungkin bahasanya bahasa yang kurang enak kita dengar. Mungkin ini ada siswa, mungkin ya. Bahasanya itu memang kurang enak, dan pada akhirnya di situ saya mendengar ada salah seorang siswa itu yang bercerita ke saya bahwasanya Bu, di kelas Ibu ini ada siswa yang sudah hampir mau dikeroyok, sudah mengumpulkan ini. Itu kan salah satu budaya tidak positif ya. Jadi gimana solusinya itu? Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Yang tadi pertama tadi dipaksa masuk eskul. Nah, kalau dalam kita tadi kan ada yang stimulus respon tadi ya, atau sebelumnya tadi ada paradigma. Nah, di sini berarti kita masih memakai yang namanya tentang teori kontrol yang salah atau miskonsepsi yang salah, bahwa ada pemaksaan di situ. Kita nggak sadar bahwa siswa itu punya potensi tersendiri, mereka punya bakat tersendiri, dan mereka memahami bakat itu sendiri. Artinya, dalam hal dia memilih ekskul saja, itu berarti kan pengembangan potensi. Ya, mereka tidak bisa kita paksa. Mereka tidak bisa kita paksa untuk mengikuti satu ekskul tersebut. Ini yang disebut dengan miskonsepsi tadi. Kita bukan pengontrol murid. Bukan. Murid tidak bisa kita kontrol. Murid menentukan sendiri apa yang mereka minati. Itu sering saya sampaikan kalau dalam kelas, bahwa sebenarnya kita lebih enak itu memiliki profesi berdasarkan hobi kita sendiri. Ya, Bu Nabi ya. Ya. Kalau kita hobi nulis, profesi kita pun nulis, itu asik kali. Iya. Enak gitu. Jadi makanya kenapa kita memilih keahlian itu berdasarkan dari hobi? Karena memang itu lebih mudah.
Begitu juga anak, kalau kita paksa untuk membuka potensi pada ekskul tertentu, kalau dia nggak minat, yang akan masuk. Dan apa gunanya? Sedangkan kita kan di sini menuntut anak, fungsi kita pendidik, gitu. Jadi ya mereka berhak, dan kita sebagai guru, atau pembina ekskul, kita nggak boleh memaksakan itu. Ya biarkan mereka datang dengan sendirinya dengan minat yang ada dalam diri dia. Nggak perlu. Ini memang kejadian juga sih sebenarnya, sedikit cerita pada anak saya sendiri. Iya, dia gurunya ngomong pertama minta persetujuan orang tua ya. Ya, kelas 2 SD. Ya, masuk ekskul apa? Emang hobinya di mana? Mau pramuka lah katanya. Ya udah pramuka. Begitu sampai di sekolah apa yang terjadi sama gurunya? Kamu masuk panahan aja ya. Iyalah katanya. Namanya kecil kan. Terus lagi kamu masuk puisi aja ya kata. Iya, suruh baca puisi. Jadi tadi malam bercerita tentang puisi kan. Dia dengar saya ngirimin puisi tentang isinya Soekarno yang tentang apa budaya, tentang visi guru penggerak, visi tentang Indonesia. Itu baca puisi ya. Iya, wis mantap katanya. Berarti kan ada minatnya di situ, gitu. Ya, artinya ya memang mereka minatnya kalau ada di situ, bagusnya di situ. Jangan di kita yang mengontrolnya, nggak boleh. Biarlah anak. Kecuali kalau anak itu sudah menentukan. Contohnya begini, saya minatnya di sini, oke masuk ke situ kan, posisi ekskulnya, baru kita di situ mengarahkan, bukan mengontrol, mengarahkan, membimbing, mengembangkan potensi yang ada. Itu jawaban saya. Yang kedua tentang ya bahasa tadi ya, ada bahasa-bahasa yang tidak enak di WA group dan itu berujung akhirnya menjadi permasalahan dalam kelas tersebut, gitu ya. Nah, di sini ada yang kami pelajari juga di modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Sebagai wali kelas, kalau sudah tahu permasalahannya itu, kita panggil siswanya. Nah, disinilah yang namanya tadi segitiga restitusi. Panggil siswanya dan di situ kita coba bertanya apa sebabnya, apa yang terjadi sebenarnya. Kita validasi tindakan, kan? Kita tanyakan, dan nanti setelah kita dapat, kita arahkan anak itu dan kita bagaimana cara dia mandiri untuk mendapatkan solusinya. Memang kita arahkan. Setelah itu dia harus meminta maaf kepada teman-temannya. Itu nanti akan dengan sendirinya. Apa yang harus kamu lakukan? Kenapa kamu berbuat itu? Itu sih bukan kita menyalahkan, tidak. Tapi kenapa kita cari akar permasalahannya apa? Intinya kita sebagai wali kelas ya memvalidasi dulu tindakan dia itu kenapa. Itu tadi yang segitiga restitusi. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada lagi? Kalau kebaikannya kadang masalah semuanya. Baiklah, terima kasih Pak. Langsung saja ya, Mbak. Adapun pertanyaan dari kami yang BK ini, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi agar tidak salah dalam bertindak saat menghadapi permasalahan siswa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berarti bagaimana mengimplementasikan antara hukuman, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, ya. Sebenarnya kalau kita di sini tujuannya itu sebenarnya bagaimana menerapkan restitusinya. Hukuman itu tidak, itu kan makanya kita sekarang kita pelajari adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau antara tiga ini, mana yang bagus kita lakukan? Mana yang berpihak kepada murid? Restitusi kan? Berarti ya jangan sampai hukuman atau konsekuensi itu yang kita lakukan. Berdasarkan berarti dari restitusinya. Jadi
dengan arti kata kalau tadi kayak motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya itu kan yang kita harusnya yang kita terapkan siswa itu bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsiknya, motivasi intrinsik yang dari dalam diri dia. Dan di sini yang penerapan implementasinya yang harus kita terapkan apa? Berarti kan yang sebenarnya kan restitusinya, bukan hukuman, bukan konsekuensi, gitu. Nah, bagaimana kita menerapkan restitusi itu kepada setiap permasalahan yang ada pada siswa? Karena konsepnya dan tujuan pendidikannya ada pembelajaran berpihak pada murid. Itu sebenarnya tujuannya itu. Mau nilainya seperti apa, nilai guru penggerak, nilai guru sebenarnya atau peran guru itu tetap ujungnya ada berpihak pada murid. Malah kalau istilahnya dalam filosofinya itu bagaimana cara kita menghamba pada murid. Kalau menghamba itu berarti kan kita hambanya kan. Nah, gitu. Seperti itu sampai konsepnya. Jadi dalam penerapannya, implementasinya, apapun itu hukuman, apapun itu konsekuensi, yang jelas caranya adalah dengan cara restitusinya. Gitu. Maka ada segitiga restitusi tadi. Gitu. Ini. Jadi dalam setiap permasalahan, kalau kita penerapan segitiga pendekatan dengan pendekatan segitiga restitusi, maka yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitasnya, terus validasi tindakannya, terus menanyakan keyakinan. Mungkin kayak gini Bu Ainun ya, yang ini kan paradigmanya yang baru berarti kan. Inilah yang harus kita terapkan dalam yang saat ini terjadi itu. Inilah yang harus kita terapkan. Aturan hukuman itu sekolah yang punya, tapi dalam penerapan terhadap siswa kitalah yang akan melakukan. Maka dalam diri kita itu bukan artinya kita menyalahkan yang ada sekarang, tidak, tapi bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak, termasuk budaya positif itu juga bagaimana cara kita menerapkan pada anak. Makanya tidak akan ada habisnya kalau kita kaitkan dengan yang hukuman zaman dulu ya Bu Ani kan ya. Karena kalau kita kaitkan zaman dulu gak ada habisnya. Anak tuh gak bisa kalau gak dikerasin. Kan gitu pemikiran dulu kan. Kalau sekarang gak seperti itu. Makanya sebenarnya bagaimana sih cara biar anak tuh paham dengan kata-kata yang kita lakukan? Ya itu tadi segitiga restitusi. Kita panggil anak yang bermasalah. Sampai di situ kita tanya, apa sebenarnya permasalahan yang terjadi? Kenapa kamu berbuat ini? Kamu tahu gak itu salah? Dan bagaimana sih sebenarnya kalau itu salah, itu melawan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal tadi, bagaimana sebenarnya solusi yang harus kamu hadapi? Ya kan? Sama sebenarnya kayak kasus-kasus yang besar. Begitu masuk ke hadapan itu, yang paling kita tanya, kamu siap nggak terima konsekuensi dari perbuatan yang kamu lakukan? Harus siap kan? Karena situ sudah kamu lakukan. Mau tidak mau di situ ada konsekuensinya. Jangankan yang berbuat salah kayak itu, jalan kaki aja ada resikonya jatuh. Siap nggak terima jatuh? Ya mau nggak boleh siap orang jatuh kok, gitu kan? Itu. Jadi implementasinya bukan kepada hukuman atau konsekuensinya, tapi bagaimana kita menerapkan implementasi itu adalah restitusinya tadi kita terapkan. Gitu ya. Kamu ya? Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Tadi ada menyampaikan tentang ekstrinsik dan intrinsik, faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Dan melakukan satu budaya positif, siswa ini terkadang ada yang melakukan mematuhi peraturan, misalnya itu karena dia takut disanksi, atau mungkin dia mengharapkan imbalan ini dari luar, Pak ya. Kemudian ada juga yang memang dia sadar bahwa dia memang sebagai siswa sudah sewajibnya dia melakukan atau mematuhi peraturan tersebut. Nah, bagaimana kita sebagai guru yang tadi itu ekstrinsik dan intrinsik itu, yang paling bagus itu kan intrinsik, dari dalam dirinya sendiri, karena itu yang akan permanen. Kalau ekstrinsik itu ya kalau ada imbalan baru dia melakukan, kalau tidak ada dia tidak melakukan. Kalau dia takut disanksi, kalau disanksi
baru dia melakukan. Tapi suatu saat kita tidak menerapkan sanksi, dia kembali longgar untuk melakukan hal-hal positif. Nah, apa saja langkah-langkah misalnya bisa kita lakukan sebagai guru ini untuk menimbulkan kesadaran diri dari siswa ini atau menimbulkan intrinsik dari dirinya sendiri untuk mematuhi atau melakukan hal-hal positif yang tuntunan yang bisa kita lakukan. Sebagaimana dikatakan Ki Hajar Dewantara itu, guru itu menuntun. Ibarat minum obat cacing, anak ini susah minum obat Pak. Mungkin kalau dari luarnya kita ancam, kalau tidak minum obat cacing nanti cacingan, kurus gitu kan, ditiup angin bisa terbang gitu kan. Atau misalnya hadiah, kalau mau minum obat cacing nanti dikasih jajan es krim gitu. Dan yang kita harapkan kan dia sadar bahwa kalau saya harus minum obat cacing supaya saya menjadi anak yang sehat. Nah, itu yang kita harapkan. Atau apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menuntun ini dalam kasus ini siswa melakukan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bozi. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana sih langkah sebenarnya untuk menimbulkan motivasi intrinsik pada siswa gitu ya? Karena sekarang memang sudah jelas tuh banyak siswa kita itu masih ada ya, sebagian siswa kita itu yang sebenarnya menerapkan budaya positif itu karena motivasi ekstrinsiknya gitu, yaitu untuk menghindari hukuman atau bisa juga untuk mengharapkan penghargaan. Jadi bagaimana sih langkah kita untuk memunculkan motivasi intrinsik yang ada dari dalam diri siswa tersebut? Mungkin sama seperti gini Pak Wali ya, kita sama dengan kita sebenarnya dalam diri kita itu ada motivasi intrinsik untuk bagaimana cara mengajar yang baik, gitu kan? Dan kita sebenarnya munculnya diri kita tuh dari mana gitu? Mungkin kesadaran yang kebiasaan yang awal sebenarnya menjadi kebiasaan yang muncul dari dalam diri kita. Begitu juga sebenarnya dengan siswa. Siswa itu kalau kita kasih contoh yang baik, kalau kita selalu dekatkan dengan nilai-nilai kebaikan, dia juga akan mengikut gitu. Tapi bukan kita sendiri, kolaborasinya harus banyak sebenarnya, bukan hanya kepada guru saja, dengan orang tua juga harus. Karena ya tadi nilai-nilai budaya positif kan di sekolah oke, kita jalankan gitu. Dan mereka mungkin ya pertama karena ekstrinsik oke lah, karena ada hukuman, karena ada penghargaan gitu. Tapi kita akan juga memberikan masukan bahwa sebenarnya dari sinilah nanti kalian akan jadi apa. Dengan penerapan disiplin itu nanti kan akan terbiasa dengan disiplin. Mungkin dulu kita juga seperti itu, takut karena hukuman kan untuk disiplin, tapi jadi kebiasaan gitu. Artinya kalau selama masih ada aturan, ya oke, aturan itu kan yang dibuat oleh sekolah, itu yang akan menjadi motivasi ekstrinsik tadi. Tapi selama aturan itu masih jalan, kita bisa kok memasukkan nilai-nilai positif tadi agar munculnya motivasi intrinsik pada anak. Ya, kalau contohnya anak kelas 1 SD lah atau kelas 2 SD, kalau nggak dikasih tanda bintang di tangannya atau dikasih stiker oke gitu, nggak mau dia baris, gitu kan? Apakah harus seperti itu? Ya oke, pas wali kelasnya, pas guru lain nggak tahu sistem cara seperti itu kan susah. Makanya pembiasaan mungkin bisa dengan motivasi terhadap diri dia. Sebenarnya kamu kalau kayak gitu ganteng, itu penghargaan udah tahu, penghargaan ya. Kamu kalau disiplin ganteng, itu penghargaan. Tapi sebenarnya kalau kamu kalau kamu selalu disiplin, coba kamu bayang dalam diri kamu tuh mana nilai positif, disiplin atau tidak disiplin. Itu memunculkan nilai intrinsik tadi. Ya, kan mereka tahu sebenarnya nilai yang negatif positif itu yang mana. Apalagi anak SMA, itu sebenarnya lebih ke mudahnya di situ loh. Tergantung pendekatan kita terhadap anak dan bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik tadi. Gitu. Ya mungkin memang pertama karena penghargaan, kayak pengen dilihat lebih ganteng gitu ya, rapi gitu, rambut mewariskan ya. Tapi dengan pendekatan kita terhadap siswa, kita munculkan nilai intrinsiknya. Kalau kayak gini, bagus kamu jadi polisi, ya, gagal, ya, atau jadi dokter, bagus. Itu mungkin memunculkan nilai kebaikan tadi Pak Fauzi. Ya? Ada lagi? Oke. Ini kayaknya banyak pertanyaan wali kelas baru nih Bu.
Udah. Baiklah untuk pertanyaannya. Ini entah pertanyaan, entah curhatan, entah nanti apa enggak tahu saya. Ini curhatan saya dengan Bu Ainun. Enggak tahu dia kan. Terkait tadi pertanyaan siapa Pak Fauzi itu kan ada intrinsik ya. Intrinsik. Kami dapat amanah pula untuk piket hari Senin nih. Nah, piket hari Senin, biasanya saya dengan Bu Ainun itu menunjukkan ke siswa. Datang itu cepat, pulangnya lambat juga. Untuk piket. Nah, kalau hari Selasa tergantung koordinatornya juga. Jadi kalau hari Senin pertama kali saya piket, ini mungkin udah 4 kali ya Bu Ainun, 4 kali piket kita kan. Pertama kali piket itu heran saya, karena saya baru pindah juga, baru kembali lagi. Ya. Biasanya tuh 7:05 itu udah stay semuanya. Semua peralatan untuk upacara, bahkan untuk petugasnya itu udah stay di lapangan. Jadi saya heran, Bu Ainun, kenapa ini? Kok mulai lambat sekali? Saya panggil-panggil untuk OSIS yang bagian Pilar Negara, itu ternyata belum datang. Nah, ketika datang saya panggil, saya marah-marah. Marah-marahnya apa? Saya pikir keadaan Semanung itu masih sama seperti yang dulu. Ternyata sudah banyak perubahan. Jadi saya menyadarkan diri saya sendiri, menyadarkan, ayo kamu baru datang di sini, kamu belum tahu kondisi sekolahan ini sekarang seperti apa. Oke, saya sadarkan. Tapi setelah marah-marah itu, karena udah puas kan, jadi baru bisa berpikir. Kemudian minggu berikutnya, Senin yang kedua itu oke. Untuk bela negaranya cepat datang pagi. Dan apa bilangnya? Maaf Bapak Uji ya, saya curhat apa ini enggak tahu. Untuk Senin kedua itu udah mulai ada perubahan. Saya udah bersyukur, Bu Ainun udah ada mulai perubahan. Yang bela negara sudah mulai datang, sampai mengantuk-ngantuk dia. Datang tuh masih mengantuk-ngantuk. Saya panggil, saya panggil lagi. Nah itu baru mantap. Siapa lagi yang mau membuat perubahan di sekolah kita kalau bukan kita? Kadang bertanya anak itu, Bu, nanti saya kumpulkan anak-anak belum mendaftar. Ya makanya mau 5 orang, mau 10 orang kumpulkan saja. Mana tahu dari situ nanti ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, nanti kalau anak-anak sudah ngumpul, nanti langsung mulai saja upacaranya. Bu, nanti kita lihat guru-guru belum datang juga, Bu. Gimana lah, segan kita. Nah, jadi kan seakan-akan siswa ini sebenarnya menghargai kita sih. Cuman kan, ya tadi kan guru itu kan menuntun. Kemudian apalagi? Ya berikanlah contoh yang baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya sama, saya pun juga. Saya juga ya dari hasil perantauan saya kemarin itu banyak sekali ilmu yang saya peroleh ya. Dan kembali ke sini, bayangan saya kan di sini udah wow lagi gitu. Nah, ternyata ya sama-sama kita lihat. Mungkin itu sih Pak, curhatan untuk curhatan apa enggak tahu. Nah, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Bu Ayu, panjang lebar ya curhatannya. Ini masalahnya sebenarnya ditujukan ke Pak Fauzi ini, bukan ke saya. Sindir aja jelas ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, Ya. Pak Fauzi ya sama-sama sebenarnya kan. Benar Bu ya. Ya jelas sekarang kan perubahannya sudah ada, tapi masalahnya ini pada individu gurunya ya berarti kan. Iya kan, individu gurunya. Ya tadi sekarang itu makanya dari instruksi kita masing-masing, jadi sekarang kan motivasi intrinsik kita masing-masing. Tapi kadang-kadang motivasi intrinsik ini malah bisa terpengaruh oleh motivasi ekstrinsiknya. Contohnya
Allah yang situ terlambat terus kok, aku terlambat sekali-sekali kan nggak apa-apa katanya kan. Ya, itulah yang nggak boleh. Makanya kalau sekarang memang benar, kalau sekarang kan kita punya konsekuensi waktu. Jam 7.20 udah mulai kan gitu. Ya, terserah. Berarti kan kalau pribadi kita masing-masing sebagai guru, kalau seandainya kita terlambat terus-menerus atau tidak ada rasa malu, ya berarti memang nilai-nilai sebagai itunya tidak ada gitu. Ya, makanya dalam diri kita sendiri, kalau kita sudah dinyatakan sebagai guru, makanya kita kita loh sebagai teladan, kita loh sebagai contoh. Ya, berarti kan dari intrinsik kita masing-masing sekarang berpikirnya. Ya kalau kita ngomongin ke orang lain ya nggak mungkin, gitu kan? Artinya diri kita sendiri yang kita perbaiki. Ya kalau dia memang nyadar sebagai seorang guru yang patut digugu dan ditiru, yang kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara itu tadi apa, engarso sing tulodo, eng madya mangunkarso tuduri handayani, itu kan berarti kan kalau kita di depan sebagai teladan, kita di tengah sebagai pembimbing, kita di belakang sebagai support atau pendorong, itu kan harus kita lakukan. Orang kita sudah masuk institusi pendidikan, otomatis kan dalam jiwa kita ya udah itu yang tertanam gitu. Artinya ya kita lah yang diri kita sendiri yang sadar. Kalau kita menyadarkan orang lain ya berarti ya dia bukan guru, yang kita sadarkan anak-anak lagi. Gitu. Itu Bu Ayu ya. Jadi kalau gurunya bermasalah, jadi gimana cara? Untuk budaya positifnya seperti apa? Jadi sebenarnya kayak gini, kita diseminasi ini untuk menyebarkan pemahaman budaya positif, ya kan Bu Ani kan? Nah, artinya kita harus sadar diri loh, bahwa budaya positif akan kita tularkan kepada anak. Sedangkan kita sudah belum itu. Jadi kalau yang tadi Ibu bilang, anak rajin gurunya, gitu kan ya. Nah, tapi ya itulah tadi ya istilahnya. Nanti jangan pula kita yang sudah bagus-bagus ini, yang sudah nilai motivasi intrinsnya sudah tinggi kan, sudah timbul kan, terpengaruh oleh motivasi ekstrinsi dari orang lain, ya kan? Gara-gara orang lain sering terlambat, kita Allah sekali-sekali gak apa-apa lah, akhirnya keterusan kan? Ya Bu Nopi kan? Yang kita perlu pikirkan itu, ya, artinya begitu. Sama dengan contohnya begini, jika tidak ada penghargaan, jika tidak ada reward, jika tidak ada hukuman atau aturan, masih maukah kita untuk benar-benar mematuhi disiplin sekolah? Itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Sama dengan istilah kita sadar, kita digaji oleh negara. Itu sih. Sedangkan mereka diwajibkan untuk belajar kemana? Kita udah digaji. Ada reward yang dikasih negara oleh kita. Karena tetap aja ya makanya merasa kalau ada lebih, saya harusnya rajin, kan nggak ada mikir kayak gitu kan? Nggak ada. Ya maupun dapat TPP naik sampai 1 juta besoknya nggak lah. Sama kayak juga gitu ya. Nah, itu kan udah hak kami katanya. Udah hak kami, kewajiban kalian. Nah, ya Bu Ayu ya, mikirkan ke diri sendiri, istri diri kita saja yang kita perbarui, kita tingkatkan. Oke, ada lagi? Ada lah. Sudah. Udah. Oke, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas segala perhatian dan pertanyaan. Mohon maaf jika ada salah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Suratno dan Bapak Ibu yang sudah sangat proaktif dan antusias ya diskusi pada siang hari ini, terutama kepada Ibu Rahayu dan Bapak Fauzi, luar biasa. Sepertinya diskusinya bisa berlangsung lagi setelah ini nanti ya. Demikian kegiatan desiminasi pada hari ini Bapak Ibu, semoga bisa kita ambil kebaikan pelajarannya untuk kita terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari menjadi seorang guru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.